Pada tahun ini saum Arafah bertepatan pada hari Jumat dan Sabtu. Sekarang itu ternyata Arafahnya di kita ada yang saumnya, Pak. Ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Bapak Ibu Jumat, Sabtu, Bu? Sabtu. Kenapa saumnya hari Sabtu? Pertanyaannya kan gampang ya. Kenapa Bapak Ibu saumnya hari Sabtu? Karena mencitna hari Dzulhijjah, apa namanya, Idul Adhanya hari, kan nggak mungkin Dzulhijjahnya hari Ahad, masa saumnya Jumat. Sederhana ya. Anda tanggal 1 Dzulhijjahnya kapan? Kan itu dari situ. Kenapa tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4 dan seterusnya kan akibat. Bisa dipaham Bapak Ibu? Bisa dimengerti tidak nih? Nah, sebut saja antara Mabims dengan Muhammadiyah. Kan itu perbedaannya. Antara Mabims, seluruh Malaysia, BIM, Brunei, Singapura, Malaysia, Indonesia, Singapura. Brunei, Malaysia, Indonesia, Singapura. Sepakat. Kemarin tanggal Dzulhijjahnya bertepatan dengan 1 Dzulhijjah sama dengan 1 Juli. Kan gitu kemarin Pak? Sekarang tanggal berapa? Tanggal 3 Juli, Ahad ya. Berarti Sabtu tanggal 2, Jumat tanggal 1. Bila tanggal 1-nya Jumat, coba itu Bapak, nanti tanggal 10-nya jadi kapan? Jatuh pada hari Ahad. Alias tanggal berapa? Tanggal 10. Berarti kita tulis saja 1 Dzulhijjah sama dengan 1 Juli. Betul Pak? 1 Dzulhijjah sama dengan 1 Juli. 1 Juli hari apa? Jumat. 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 Ini versi ke-1. Ini Mabims. Malaysia, Brunei termasuk Persis, NU dan lain-lain. Muhammadiyah ini luar biasa, bertahan dengan pendapatnya dikarenakan wujudul hilal. Itu adalah mantan pendapat dari Persis dulu. Sekarang Persis berubah menjadi imkanur ru'yat, bukan lagi wujudul hilal. Yang kedua, sekarang tanggal 1. Ini nulisnya gimana ini? Nah, Dzulhijjah ya. Dzulhijjah. Tanggal 1 Dzulhijjah. Dzulhijjahnya tanggal seberapa Juninya? Juni tanggal 30. Jadi sama dengan yang tanggal, nah itu jeung aya 2 di paingan lieur Pak tuh. Kitu maksudna mata. Ya, sama dengan tadi berapa? 30 Juni. Hari Kamis. Ketika menggunakan prinsip wujudul hilal, jadi sama dengan Arab. Bisa dipaham Pak? Karena Arab sudah melihat hilal pada hari pada hari Rabu ya. Harus hari sebelumnya, 1 hari sebelumnya malamnya. Berarti pada hari Rabu waktu maghrib di Saudi Arabia sudah terlihat hilal. Di kita, di tempat sekitar 38 pengamatan, tidak ada seorang pun yang bisa melihat hilal. Kenapa? Sesuai dengan prinsip ghair imkani ru'yah, ya mustahil kelihatan karena memang belum memenuhi kriteria. Moal aya nu ningali dan lamun anu ningali ge hilal sudah dipastikan itu bukan hilal. Secara ilmu begitu, Pak. Ya, dah. Kalau yang tanggal 1 Dzulhijjahnya tanggal 30, 30 wae 3 Pak. Ampun, pabeli jeung kurban ya. Tanggal 30 Juninya hari Kamis ya. Betul kan? Berarti tanggal 1 Dzulhijjah bertepatan dengan tadi tanggal 1 Dzulhijjah bertepatan dengan sakit tak dengar tulir gitu. Ini yang di atas. Kapan Muhammadiyah akan berlebaran? Hari Sabtu. Saumnya kapan? Jumat. Kenapa saumnya Jumat? Kan sederhana. Bisa dipaham Bapak Ibu? Supaya mudah saja. Lalu ini lebarannya hari Ahad.
tanggal 10 Dzulhijjah. Kapan saumnya? Sabtu. Tidak mungkin saumnya Jumat. Seperti yang ini pun tidak mungkin lebaran sambil saum kan? Itu begitu prinsipnya. Apa bedanya? Yang tadi itu. Kalau ini mengikuti wujudul hilal, yang ini ya, kalau ini mengikuti prinsip wujudul hilal dalam perhitungan matla. Nah inilah makanya gunanya matla. Matla itu secara khusus untuk masalah hisab, penetapan tanggal, namanya tempat terbit bulan. Dan tempat terbit bulan itu banyak. Di Arab ada tempat terbitnya sendiri, di Indonesia ada tempat terbitnya sendiri. Tidak bisa semua disatukan dalam satu matla. Kenapa? Karena perbedaan waktu. Ada orang yang memaksakan, Pak, memaksakan. Kita harus sama saum karena orang-orang wukuf di Arafah. Kan liar, Pak. Liarnya apa? Kalau wukuf di Arafah, mulainya waktu duhur. Bisa dipaham, Pak? Waktu duhur di Arab, di kita jam berapa? Jam berapa? Maju atau mundur? Maju kan? Nah, lalu kita sahur mau jam berapa? Waktu Arab, waktu sini. Kalau mau begitu Arab, sekalian waktunya disamikan. Harus sama. Berarti orang sahurnya jam seberapa? Lamun waktu Arab ya. Sahurnya jam berapa? Kenapa? Karena perhitungan dan pergantian tanggal itu maghrib. Udah begitu saja. Maghrib di Arab dengan maghrib di kita beda 4 jam. Waktu Arab datang maghrib, kan mereka melihat hilal. Di kita belum. Itu bedanya. Kalau sholat lebih dulu kita. Tapi kalau soal mulai bulan lebih dulu Arab. Karena kita mau panjang lebar namanya. Kalau waktu sholat, karena perhitungannya benar-benar murni matahari, lebih cepat kita. Karena terbit dari timur. Sementara kalau bulan, justru akan terlihat lebih dulu di barat. Sehingga tingkat derajatnya, ketinggiannya yang berbeda. Di sana mah sudah masuk 1 Ramadan, di kita mah besok, Pak. Seperti tahun kemarin Ramadan sama begitu. Di Arab mah hari ini, di kita mah besok. Apakah aneh? Ya tidak aneh, Pak. Ini ada hadisnya. Ummul Fadl, beliau berangkat ke Syam. Ternyata bertepatan dengan awal Ramadan. Saum karena ia berada di Syam. Berarti orang yang ada di Syam akan saum berdasarkan penetapan tanggal saat ia berada di tempat itu, yaitu di Syam. Meskipun bukan orang Syam. Jadi Bapak kalau di Amerika ikuti. Kapan awal saum dan akhir saum, bisa dipaham, Pak? Jangan terus ikut Indonesia. Nanti nggak nyambung. Orang Indonesia nggak bisa mengikuti matla terbitnya bulan Arab. Tapi kalau serba ikut, pergantian waktu itu adalah maghrib, ya Pak. Maghrib di Arab, di kita jam berapa? Jam 11 malam. Lalu kalau mau saum, di Arab jam berapa? Di kita jam berapa? Nah sekarang kita datang waktu subuh, sebut saja 4:30, Pak. Subuh. Di Arab jam berapa? Berarti mungkin tetap sekitar jam 12-nya. Sekitar jam 12. Silahkan Anda sahur pada waktu Arab. Kalau Anda sahur dengan waktu Arab, berarti Anda akan sahur jam berapa? Sebelum jam 12. Dah waktu jam 12, kemarin itu adzan subuh, Pak. Di sini adzan subuh, di sana waktu jam 12. Nanti buka jam berapa? Kalau benar-benar mengikuti Arab. Begitu juga saum Arafah. Tidak bisa kita mengikuti waktu yang di luar matla Indonesia. Ya, karena kita sudah berpendirian atau sesuai dengan prinsip imkanur ru'yat, lalu ketetapan tanggal 1 Dzulhijjah itu bertepatan dengan tanggal 1 Juli, betul Pak ya? Berarti nanti Dzulhijjah kita alias Idul Adha kita akan bertepatan dengan 10 Juli alias hari Ahad. Saumnya kapan? Jadi tidak ada masalah sebetulnya selama kita mengikuti matla. Begitu sama, karena saum itu ada yang berdasarkan nama hari, ya kan? Ada yang berdasarkan nama hari. Ketika berdasarkan nama hari, tidak peduli tanggal. Kartos Bapak Ibu, kalau saum itu berdasarkan nama hari seperti Senin, Kemis, tidak peduli tanggal berapa kan? Setiap tanggal datang Senin, saum. Datang Kemis, saum. Ada yang tanggal seperti Ayyamul Bid. Bisa dipaham, Pak? Setiap tanggal 13, 14, 15 setiap bulan sunat saum Ayyamul Bid. Hari apa? Terserah harinya apa.
Begitu juga saum Arafah, adanya itu dikarenakan tanggal 9 Arafah. Terkenalah disebut saum Arafah, adanya dikarenakan tanggalnya, bukan semata-mata karena nama hari. Dan nama hari mas Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Pak. Bisa dipaham, Pak? Jadi paham ya? Oleh karena itu saum Arafah berdasarkan tanggal. Karena kita di Indonesia, berarti matlaknya adalah matlak Indonesia. Kok beda dengan Arab? Ya karena kita tidak sedang berada di Arab. Abdi mau hoyong saum Jumaah, buru-buru tiayuna ke Arab. Cepat sekarang pergi ke Arab supaya saumnya sama dengan yang wukuf di Arab. Tanggal berapa? Tanggal berapa wukuf orang yang haji? Tanggal 9 Arafah. Sedangkan di kita sudah tanggal 10 sudah tanggal 10 belum? Tadi bisa liar ya, angges ayo diputar. Pokoknya itulah, makanya judulnya saya kasih Pak, saum Arafah dan makna daripada matla. Matla adalah tempat terbit bulan, maka nggak aneh. Umul Fadl ke Syam, lalu ya saum dikarenakan orang-orang melihat hilal. Lalu beres tugas, ia pulang ke Madinah, ngobrol dengan di Madinah dengan Ibnu Abbas, kapan kamu saum? Hari anu. Loh, kalau itu berarti sehari sebelumnya. Kok di Madinah besoknya, Pak? Itu Syam, Syria dengan pada saat itu pemimpin besarnya adalah Muawiyah sama. Tapi karena Syam dengan Madinah beda matla, ya beda 1 hari. Kenapa kamu enggak ikut ke Syam saja dipersamakan? Itu terkenal dengan hadis Quraib, riwayat Muslim, Ahmad, Muslim dan lain-lain, Pak. Kenapa kamu tidak dipersamakan dengan Syam saja? Kan pemimpinnya ada di sini. Tidak, karena demikianlah Rasulullah menyuruh kami agar saum itu berdasarkan matlak masing hadis, Pak, sanes ngarang. Maka kecuali kalau nanti bicaranya tanpa pakai hadis banyak itu pak. Jadi lieur sorangan. Kalau mereka lieur berjamaah. Sorangan mah capek. Dah, kita lanjutkan sedikit lagi. Jadi sudah dijawab ya tadi pertanyaan. Pada tahun ini saum Arafah bertepatan pada hari Jumat dan pada Jumat dan Jumat Sabtu. Oh iya, ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Maksudnya pertanyaan yang benar yang mana Ustadz? Kalau soal bicara benar salah mah bukan kapasitas saya, Pak. Karena semuanya juga bukan ngarang tapi berusaha untuk sedapatnya sampai kepada Quran Sunnah. Bila itu apapun baik itu saumnya Jumat ataupun Sabtu, kalau memang berdasarkan memeras otak memahami Quran Sunnah, namanya ijtihad. Yang benar tepat, yang benar itu maksudnya yang tepat, pahalanya 2. Bagaimana kalau tidak tepat? Apa gugur saumnya? Tidak, pahalanya dapat 1. Mudah-mudahan saya dan yang lainnya yang dapat 2. Amin atau amin gitu. Amin. Jadi saumnya hari gitu. Jadi tidak ada doa jelek ya. Tidak ada doa jelek, tidak menyebut salah, karena ini adalah ruang ijtihad, bukan tempatnya kita salah dan benar. Kenapa? Siapa pemasti kebenaran? Siapa? Jangankan pada masa sekarang, pada masa sahabat, setelah Rasulullah wafat sudah tidak ada pemasti kebenaran. Ibnu Abbas dengan Ibnu Mas'ud beda pendapatnya, menafsirkan ayat sama. Siapa yang benar dan salah? Tidak ada. Itu tinggal apakah tepat ijtihadnya atau kurang tepat. Yang tepat 2 pahalanya, yang kurang tepat tetap sah. Makanya tidak bisa saling, apalagi membid'ah-bid'ahkan mah bukan tempatnya. Gitu ya, bisa dipaham Bapak Ibu. Jadi saya hanya silahkan yang mau saum Arafah Jumat, asal lebarannya Sabtu. Jangan saumnya Jumat, hari lebaran eta mah liar. Liar, bukan liar lagi itu mah. Nanti liar itu, pening nanti. Nanti kerjanya apa pada nanti hari Sabtunya? Kan dipaksakan karena Arafah di sana Jumat. Lalu di sini pun Jumat, padahal dia sudah siap lebarannya Ahad. Nanti Sabtunya kerjanya apa? Ada pekerjaan tidak? Ada, nunggu Ahad. Dah, sudah begitulah. Sekali lagi, insya Allah saya 10 Dzulhijjahnya sama dengan Mabim seluruh Malaysia, Singapura, Indonesia dan Brunei. Semuanya sama, mudah-mudahan dapat pahala 2.
Amin ya rabbal alamin. Jadi Bapak Ibu, saumnya kapan? Sabtu saja, Sabtu. Sepakat ini, sepakat? Madhab Ustaz Wawan. Heureuy tamanya, heureuy tamanya. Heureuy. Dah. Kemudian an Abi Sa'idin al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saumu yaumi Arafah kafaratus sanah al-madiyah was sanah mustaqbilah. Riwayat At-Tabrani pun sama. Jadi bukan hanya diriwayatkan oleh 5 tadi, yang lain-lain pun banyak yang meriwayatkan hadis ini. Tapi nanti setelah saya klasifikasi ternyata memang hadis Arafah ada yang dhaif, tapi banyak juga yang sahih. Yang dhaifnya ya sudah bisa terangkat kalau ada yang sahih, Pak. Bisa dipaham, Pak? Paling tidak menjadi sahih li ghairihi. Bisa dipaham Bapak Ibu? Nah. Kemudian qalat Aisyah berkata inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qol ma min yaumin aksara min an ya'tiqallahu 'abdan. Nah, ini yang termasuk ini ya. Tidak ada satu hari pun yang Allah Subhanahu wa taala lebih banyak memberdakan hamba sahaya dari neraka. Tidak ada yang lebih dari hari ini. Min yaumi Arafah, kecuali pada hari Arafah. Wa innahu lajadnu summa yubahi bihimul malaikah fayaqulu ma arada haulai. Nanti para malaikat mendekat disebabkan banyak orang-orang yang saum, disebutnya saum Arafah, baik yang berada di Jazirah Arab maupun yang berada di luar Jazirah Arab, termasuk insya Allah mungkin sedunia sudah ada rata-rata tiap negara yang melaksanakan saum Arafah. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang mukmin sekarang di seluruh dunia. An Abi Hurairah taqala, dari Abu Hurairah berkata, naha an saumi yaumi Arafat bi Arafat. Dari Abu Hurairah ia berkata, naha an saumi Arafah yaumi Arafah bi Arafat. Yang tidak boleh saum Arafah adalah orang yang sedang wukuf di Arafah. Itu mah tidak boleh saum. Disebutnya rajin teuing. Teuing teh naon, Pak? Terlalu. Nah, kalau pakai terlalu mah saum saja jadi bid'ah, Pak. Nah, nu kieu dibid'ahkeun, Pak, boleh, Pak. Udah bisa, saya kan kuat. Saya mau saum saja padahal sedang wukuf di Arafah. Ya haram, Pak. Karena Nabi sudah melarang. Al aslu fin nahyi li tahrim. Kalau dilarang ya hukumnya jadi haram. Jangan sok merasa ibadah. Apa Anda lebih kuat daripada Rasulullah? Apa Rasul tidak saum di Arafah? Sedang haji itu karena beliau lemah? Tidak. Karena begitu aturan, namanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang kata an Ummul Fadl. Dari Ummul Fadl annahum syakau fi yaumil lati sallallahu alaihi wasallam yaum Arafah. Mereka berngadu tentang saum Nabi sallallahu alaihi wasallam di Arafah. Kok Rasul saum tidak? Rasul saum tidak. Bertanya-tanya para sahabat ketika tahun 10 Hijriah Rasul wukuf pada hari Jumat itu, orang bertanya apa Rasul saum tidak? Kenapa? Karena selama beliau tidak berhaji tidak pernah meninggalkan saum Arafah. Di antara saum sunat yang tidak pernah ditinggalkan Nabi adalah Asyura, Arafah. Nanti ada, mudah-mudahan di sini ada. Oh, sudah tidak ada ya, berarti itu saja di antaranya. Lalu fa arsalat ilaihi, maka Ummul Fadli mengirim susu, dikirimkan kepada Rasulullah. Apakah Rasul saum atau tidak? Bisa dipaham? Jadi ini pertanyaan tetapi dengan cara mengirim susu dalam satu wadah. Kemudian fasyariba wa huwa yakhtubu, Rasul sengaja minum susu itu di Arafah. Wa huwa yakhtubu, pada saat sedang khutbah Arafah, supaya kelihatan oleh semua bahwa Rasul melarang saum Arafah bagi yang sedang wukuf di Arafah. Ini buktinya, saya pun minum. Bisa dipaham, Bapak? Nah, sekarang kita yang tidak sedang wukuf di Arafah, bersaumlah Arafah meskipun tidak wajib ya, tetapi pahalanya paling tidak jelas menghapus dosa, mengkifarati dosa setahun sebelum tahun ini dan setahun setelah tahun ini. Mudah-mudahan benar-benar diijabah Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal itu saja yang paling penting ya. Ini yang saya terangkan tentang, ya saya lebihkan waktunya Pak ya, berbeda dengan kalau Ustaz Jae. Ustaz Jae Nanang jam 10 tank. Bapak Ibu ada belum ada, begitu kebiasaan beliau. Kalau saya orangnya sangat toleran. Bager Ustaz. Oh, ibu-ibu jarauh kene, cicing we di luar heula.
eta teh lantaran kunyah ka ibu-ibu jeung bapak-bapak. Komo nu bararoyot. Gitu lalawar teuing. Nah, di dieu lah. Ini al-ahillah. Hillah. Al-ahillah itu jama dari hilal. Ini kan satu hilal. Tapi di dunia ini sesuai dengan garis demarkasi negara masing-masing, masing-masing punya hilal, Pak. Bisa dipaham? Tempat terbit hilal namanya, tadi saya mana? Tadi tegas nyerat. Matla. Ini tempat terbit hilal. Bisa dipaham Bapak Ibu ya? Jadi kalau Anda bertanya tentang hilal, hilal itu adalah, kenapa saya meninggalkan wujudul hilal? Asal ada. Bisa dipaham Pak? Kalau wujudul hilal berdasar perhitungan di atas kertas, tapi tidak pernah bisa dibuktikan. Bisa dipaham Pak? Oh itu wujudul hilal kan sudah ada. Yang penting hilal sudah ada di Apuk Mari. Saya katakan, itu hilal atau bulan? Kalau bulan jam segini saja ada Pak. Bapak tahu nggak bulan sekarang di mana? Tahu nggak Pak? Pan aya laguna geningan bulan, di manakah kau kini gini aja. Tapi Haji Romai. Janganlah kau sembunyi gini aja banyak. Kan marukan eta teh aya laguna Romai Rama teh. Pak Haji Romai Rama. Di mana sekarang bulan? Ya itu Pak. Kita bumi di mana, matahari di mana, bulan di mana, bintang anu di mana. Kan ada astronomi Pak. Itu bulan. Tapi kalau hilal lain lagi. Cahaya bulan pertama yang dapat dilihat dari bumi baru hilal. Apakah bisa sembarangan hilal terlihat? Tidak bisa. Kadang-kadang hilalnya ada, tapi karena cuaca tidak mendukung, kabut dan sebagainya, hilal nggak kelihatan. Dalam keadaan demikian, apa perintah Rasul? Fa'akmilul iddata salasin, sempurnakan umur bulan jadi 30. Itu teh hadis sahih. Wah, hampir semua rawi meriwayatkan. Itulah yang namanya hilal. Itu kriterianya adalah harus dapat terlihat. Karena sudah banyak gangguan cuaca dan sebagainya, sehingga ditetapkanlah yang namanya prinsip imkanur ru'yat. Berapa ketinggian hilal di atas ufuk yang ada bukti. Jangan cuma ngaku, tapi ada fotonya, ada apanya. Oh ternyata 3 derajat elongasinya dari bumi, matahari bumi itu harus 6,4 derajat. Itu Pak. Itulah mengapa sekarang kita berlebaran pada tanggal 10 itu hari Ahad, dikarenakan pada hari Rabu kemarin itu kan tanggal berapa? Tanggal 29 ya? 9 bukan 9, berapa? Tanggal 10 nanti 10 mundur jadi tanggal berapa Pak? Hari tadi Rabunya, hari Rabu tanggal berapa? 10 dari tanggal itu. Gueri imkanur ru'yat. Di Indonesia secara ilmu tidak mungkin dapat dilihat, lalu praktek orang hisab di 38 tempat memang benar tidak ada yang melihat. Sehingga kita saum, nanti Dhul Hijjah bagi kita, Idul Adha pada tanggal 10 itu jatuh bertepatan dengan tanggal 10 Juli hari Ahad, dan saum kita insya Allah hari Sabtu pada tanggal 9 Dhul Hijjah. Karena saum Arafah berkaitan dengan tanggal, bukan berkaitan dengan nama hari. Demikian Bapak Ibu, semoga Bapak Ibu terus sehat walafiat, diringi dengan rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin Bapak Ibu sering berdoa kebaikan, semoga saat berdoa mustajab, diijabah Allah Subhanahu wa taala.